Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melanjutkan pengajian rutin kita, pengajian malam Senin, membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat kesehatan merupakan nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman dan nikmat Islam. Di dalam pepatah Arab dikatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la yarahu illal marda. Kesehatan adalah mahkota yang bersemayam di atas kepala orang-orang yang sehat. Yang kesehatan itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sakit. Orang yang sehat itu sendiri kadang tidak melihat bahwa nikmat kesehatan adalah mahkota yang ada di kepalanya. Makanya kita sendiri pun terkadang lupa bahwa kesehatan adalah nikmat yang luar biasa. Betapa sering kita menyadari betapa besarnya nikmat kesehatan yang Allah berikan setelah nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebuah perkataan yang dinisbahkan kepada sahabat yang mulia Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, al-afiyatu idza damat juhilat. Nikmat kesehatan itu karena seringnya kita memperolehnya setiap detik, menjadikan kita lupa betapa besarnya nikmat tersebut, nikmat kesehatan tersebut. Kapan kita akan tahu betapa besarnya nikmat kesehatan itu? Ketika nikmat tersebut sudah dicabut. Wa idza fuqidat urifat. Dan apabila nikmat kesehatan itu telah dicabut, barulah manusia menyadari betapa besarnya nikmat kesehatan tersebut. Dan betapa banyak orang yang mau mengeluarkan uang, ya, berapapun banyaknya, hanya untuk supaya dia sehat, ya. Makanya di dalam hadis dikatakan orang yang sehat badannya itu seolah-olah dunia telah terkumpul padanya. Ayai munasehat badannya, awakna. Nabi SAW mengatakan seolah-olah ia epen dunia ini. Dari Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa di antara kalian aman di pagi hari, dia merasa aman, tidak ada yang mengganggu, ya. Mu'afan fi jasadih, ya. Dia di rumahnya, ya, aman,
keluarganya aman, masyarakatnya aman, mu'afan fi jasadih, badannya sehat, indahu qutu yaumi, ada yang dia makan hari itu. Jadi 3 syaratnya seorang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu telah memperoleh dunia, aman bin balena, sehat badan, arak ginakaken jelunono. Nabi SAW mengatakan faka'anna mahizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia itu telah terkumpul padanya. Mungkin kita memiliki uang tidak seberapa ya, tapi kita memiliki kesehatan. Sesungguhnya itu adalah suatu nikmat yang sangat berharga, yang dengan nikmat kesehatan tersebut kita merasakan banyaknya kenikmatan dunia. Mai sita ngangakan apa-apa jua gintakakan mai doang. Lamun ta sehat, lamun ta sakit, makanan ni mai pun iya namai. Ya. Lamun ta sehat, kita bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ya, sebagus-bagusnya. Kita bisa belajar, melakukan aktivitas dengan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun Rasulullah SAW mengatakan banyak manusia itu lalai, lupa, tertipu dengan nikmat kesehatan tersebut. Lalai. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang manusia sering tertipu, lalai dengan 2 nikmat itu. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang, senggang. Makanya di dalam Islam kita diajarkan ya untuk meminta kesehatan ya. Kita diajarkan untuk meminta kesehatan di dalam zikir pagi petang ya. Kita baca 3 kali lelema, 3 kali mal-mal doane. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Nah ini kita baca 3 kali lelema, 3 kali mal-mal. Allahumma afini fi badani, ya Allah berikanlah kesehatan buat badanku ya. Kesehatan awakku ya Allah. Allahumma afini fi sam'i, berikan keafiatan ya, keselamatan pin pendengaranku. Allahumma afini fi basari, berikan kesehatan, keselamatan di penglihatanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Dari kemiskinan, aku berlindung kepadamu dari kemiskinan. Wa a'udzubika min adzabil qabri, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. La ilaha illa anta. Nah ini kita baca. Jadi di dalam hadis ini Nabi mengajarkan kita supaya badan kita ini disehatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afini fi badani. Di dalam zikir pagi petang juga di antara doanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Nah ini, ya Allah aku meminta kepadamu al-afwa, maaf, pemaafan ya, kemaafan, wal afiyah dan keselamatan ya, sehat badan ya, fid dunya wal akhirah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah aku memohon kepadamu al-afu, kemaafan dan afiyah, keselamatan di dalam agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Nah ini, Allahumma astur aurati wa amin rawati, Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali
wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Nah, ini doa di antara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca, yang di dalamnya meminta supaya badan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, dari sini kita tahu bahwa kesehatan merupakan kenikmatan yang jangan dianggap sepele dan harus kita syukuri. Kita syukuri dengan memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ya, kenikmatan tersebut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk apa kita gunakan kenikmatan kesehatan tersebut. Kita baca kembali hadis yang sudah kita baca namun belum kita syarahkan pada pertemuan sebelumnya, hadis yang ke-259. Wa an Usamah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Usamah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qumtu ala babil jannah, aku berdiri motong di depan pintu sorga. Faida ammatu man dakhalahal masakin, adapun kebanyakan yang aku lihat dari penduduk sorga tersebut adalah orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun, sedangkan orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki jabatan di dunia dan dia kaya dan dia soleh, tentunya dengan sugi soleh, yakna dengan sugi lagu pelaku maksiat, lain langanan aja. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang yang kaya dan dia soleh, mereka tertahan, belum diizinkan masuk ke dalam surga. Ghayra anna ashaban nari qad umira bihim ilan nar, hanya saja penduduk neraka, orang-orang yang berhak masuk ke dalam neraka itu sudah masuk semuanya ke dalam neraka. Jadi Nabi menceritakan kepada kita dalam hadis ini, beliau sudah berdiri, ya. Qumtu ala babil jannah qad yakunul muradu anna ar-rasul ittala ala ma yakunu alaihi al-hal yaumal qiyamah. Ya, bisa jadi yang dimaksud adalah Rasulullah SAW telah menyaksikan keadaan yang akan terjadi pada hari kiamat. Yang dimaksud di sini bisa jadi ya, penggik tangang Nabi SAW mara idabda moteng pin sorga. Pada suatu hari jakanda solat gerhana, ya, penggik tangang Nabi neraka, penggik tangang ida sorga. Marak ada memantu kang gitu masa depan, ya. Begitu juga dalam hadis ini, ya. Jadi seolah-olah ada moteng pin julun sorga. Fahakahu bisighatil madhi litahaqquqi wuqu'ihi wa misluhu waqaftu 'alan nar. Lalu beliau menceritakannya dalam bentuk kata kerja lampau, fi'il madhi, ya, karena kepastian terjadinya tersebut, peristiwa tersebut, untuk mempertegas bahwa ginna terjadi juluk kiamatnya, ya, penggik tangang Nabi SAW, ya, masa depan, bahwa idano moteng pin julun sorga. Kita ada penduduk sorga, bahwa kebanyakan penduduk sorga itu adalah dengan idere, ya. Kemudian beliau melanjutkan, wa qumtu ala babin nar, aku pun penggik tangang lah, seolah-olah aku motong pinjulun neraka. Fa idza ammatu man dakhalaha an-nisa, ngitaku, ya, secara umum, ya, orang kebanyakan yang masuk ke dalam neraka itu adalah
tunina, dengan nina ya. Makanya hadis ini ya mirip dengan hadis yang lain ya. Di dalam riwayat Ibnu Majah dikatakan ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu fuqara'ul mu'minin al jannah qabla al aghniya binisfi yaumin 500 am. Ya, orang-orang yang beriman yang fakir kelak akan masuk surga terlebih dahulu setengah hari, tengah juluan ya, dengan iderek no tama sorga did dengan sugi soleh ya, tengah jelo lagu tengah jelo nono ibaratna 500 tahun nita itene, karena jelo itu siu tahun ite no umur ta doang ya na sampai sang baluk puluhan umur ta, sedangkan ini 500 tahun anukna jarakna empok na tama sorga dengan isugino ita derek-derek jauh tama wah, mudah-mudahan tetama sorga. Namun dengan isugi ja entahan doang masih dengan sugi soleh nih padahal ya nih. Nah, jadi 500 tahun jaraknya, namun tak hitung tahun dunia ya. Ana Abdullah bin Umar qala ishtaka fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar ya, beliau berkata ya, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma faddalallahu bihi alaihim aghniya'ahum ya, atas kelebihan yang Allah anugerahkan kepada orang-orang beriman yang kaya ya. Kumbena ke dengan sugi mengadulah kepada Rasulullah SAW. Ya ma'syarul fuqara ala ubashirukum anna fuqara'al mu'minin yadkhulunal jannah. Lah sahabat-sahabat isugi ja lui gina sedekahang munita ja derek nenek nara kita sedekahang ya Rasulullah. Tipa musim perang bau lekna berangkat perang mun dengan sugi ya Rasulullah. Munita tenunggu ase-ase harak ke biaya ini ta perang. Apa kata Nabi SAW? Ala ubashirukum anna fuqara'ul mu'minin yadkhulunal jannah qabla al-aghniya binisfi yaumi 500 am. Mereka pekubada kabar gembira bahwasanya fuqara' mu'minin dengan fakir dari orang-orang beriman akan masuk ke dalam surga ya, mendahului orang-orang kaya binisfi yaumin, setengah hari di sana, yaumin 500 am, 500 tahun, 500 tahun dunia. Summa tala Musa hadhil ayah, kemudian Musa membacakan ayat ini, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun, di dalam Al-Qur'an ini ya. Sesungguhnya sehari di sisi Allah ya, perhitungan sehari di akhirat ka alfi sanatin, seperti 1000 tahun perhitungan dunia. Oh yampokna ya nakanggo tanggeto arwah ku taman neraka ku ja dekat jelo 2 jelo. Enggak boleh kita bilang begitu. Jelo berarti siu tahun dunia. Oh pokoknya ya taulah doa antano ya taulah taman neraka wah, ya taulah taman neraka, pokok langsung tama surga ya. Karena wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'uddun, satu hari di sisi Allah ya, ka alfi sanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun perhitungan kalian. Kemudian lantas orang fakir dan miskin
seperti apa yang dimaksud di dalam hadis ini, yang masuk surga terlebih dahulu ini. Apakah semua orang fakir dan miskin asalkan beriman? Imam Nawawi mengatakan, humul muhtajun alladzina laisa lahum kifayatuhum wa laisu murtakibina kabiratan minal ma'asi, hadza ma dhahara lana. Kata Imam Nawawi, mereka yang berhajat pada sesuatu namun tidak dapat memenuhi keperluannya, dan mereka tidak mengerjakan salah satu dosa besar dari sekian banyak maksiat. Ini sifat orang miskin yang dimaksud, yang jelas pada kami. Nah ini, jadi dengan idere ya na bau lekna menuhi kebutuhan keperluanna. Meleja ia berkelambi baru lagu ya na kepeng na gin meli. Ya terima nalah nasibna. Nah ini, dan dia soleh, dan dia tidak mengerjakan dosa besar dari sekian banyak maksiat, kata Imam Nawawi. Nah nih, jadi anak gawe dosa beli dengan miskin yang dimaksud ini. Orang miskin yang dimaksud berdasarkan penjelasan Imam Nawawi adalah mereka yang tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meski begitu mereka tetap bersabar dan tidak melakukan dosa besar atau maksiat-maksiat berat lainnya, baik lahir maupun batin. Nah nih penjelasan Al-Imam An-Nawawi. Jadi ya, bukan asal fakir dan miskin ya, tetapi mereka yang tidak pesimis dan putus asa serta tidak menghalalkan segala cara untuk mengatasi keterbatasan hidupnya. Munadere memaling ya tidak masuk di sini. Munadere ngerampok misalnya, korupsi ya tidak masuk di dalam hadis ini. Ya. Lamun tobat terhapus, mantaba kamal la dzambalahu, kata Rasulullah SAW. Ayai tobat seolah-olah ya nara dosa terhapus semuanya. Ya lamun tobat. Ya lamun tobat. Dere gawe dosa berkaitan dengan hak Allah, tobat ya mendapat keutamaan ini. Namun dosa anak Adam tetap gina tuntut si anak Adam ya pinjelo kiamat. Namun dosa yang berkaitan dengan anak Adam. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, ikhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mughayyabat bi ahwali ahlil jannah wa ahlin nar. Nabi mengabarkan hal-hal yang gaib tentang keadaan penghuni surga dan penghuni neraka di dalam hadis ini. Jadi Nabi tajak penggik tangang ida yang podang geto seandainya petuang pegita apa yang kita ku, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Oh, yang pegita apa yang kita ku sang ya pegin lerek dalam hidup pe, akdi lerek pe dalam hidup pe, gin pelui nangis. Nah, kemudian yang kedua, ahlul jannati yaumal qiyamah humul masakin wa ashabul a'malis salihah ya. Penghuni surga pada hari kiamat adalah orang-orang miskin yang sabar dengan kemiskinannya dan bertakwa, dan orang-orang yang beramal soleh. Di tengah keterbatasannya, di tengah kemiskinannya, lagu lui beramal soleh ya. Ya na sekedar miskin, lagu ya na mele sembayang, ya na mele beramal soleh. Dengan saleh nih maksudnya. Dere sabar ya, terus amal saleh. Miya ke dengan dere terus ya na wah sembayang. Tidak. Ya iya maksudnya dalam hadis ini.
Ya. Ya. La yanfa'u malun wala banun yaumal qiyamah illa al-amalus soleh, karena ya anak bermanfaat harta apa lebih-lebih dari anak-anak ya pada hari kiamat kecuali amal soleh. Enggak naik ingin bermanfaat pinjelo kiamat, bahkan lekan barzah ya amal soleh no gina bermanfaat. Al muradu bil masakin min ahlil jannah alladzina kanu mustad'afina ma'as salahi wat taqwa wal iltizam syar'illahi ta'ala. Nah, kembali diperjelas ya. Yang dimaksud dengan orang-orang miskin dari penghuni surga di dalam hadis ini adalah mereka yang tertindas, yang tidak memiliki banyak materi namun tetap memiliki kesolehan, ketakwaan ya, dan berpegang teguh kepada syariat. Al-iltizam syar'illahi ta'ala. Kemudian faedah yang ketiga, ammatu ahlin nar minan nisa. Ini perlu diperhatikan oleh ibu-ibu ya, dengan nina ya. Kebanyakan penduduk neraka adalah dengan nina. Dekat Nabi SAW nih, li'annahunna ashabul fitnah, karena mereka itu sumber fitnah katanya. Illa man asamahallahu ta'ala bittaqwa, kecuali yang dijaga oleh Allah Ta'ala dengan ketakwaan. Nah ini kemudian disarah lagi, al maqsudu bin nisa allawati ya'sinallah ta'ala, yang dimaksud dengan wanita-wanita yang durhaka adalah wanita-wanita yang mendurhakai Allah Ta'ala. Nah milui maksiat lah ya na dengan nina secara umum ya, la yu'addina huquqallahi ta'ala, yang tidak menunaikan hak-hak Allah, wa yunkirnal jamila wal ihsan, dan mengingkari kebaikan dan perbuatan baik. Di dalam hadis disebutkan di antara penyebab banyak wanita menjadi penduduk neraka ya. Di dalam hadis yang lain ya, dikatakan ya, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam jakanda sholat gerhana ya, ke kalem. Nabi SAW bersabda ya, menceritakan surga dan neraka. Jelo apa detik nenek dekat Nabi, penggi tangan aku surga dan neraka, penggi tangan deku nida waktu sholat gerhana nih. Marak ada memantu lah gitu kan, marak ada memantu. Beliau mengatakan wa ra'aitun nar, aku melihat neraka, penghitangan aku neraka. Falam ara kal yaumi manzaran qattu, aku tidak pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya, dan aku tidak pernah melihat pemandangan seperti ini. Wa raaitu aktsara ahliha an-nisa, aku melihat terbanyak ya, kebanyakan dari penduduk neraka itu adalah perempuan. Qalu lima ya Rasulullah, para sahabat berketuan ya, kumbenake dengan nina lui jadi penduduk neraka ya Rasulullah. Qala bikufrihinna, karena mereka itu kufur. Qila yakfurnal billah, apakah mereka dengan nina lui ke kufur timpa Allah, dengan nina secara kebanyakan itu kufur kepada Allah? Qala yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, mereka banyak tidak mensyukuri ya, pemberian suaminya ya, kebaikan suaminya. Nah ya nawah ngembeng kepeng 20 ya na syukurin ya misalnya, ya na syukurin ya na terima kasih timpa suamina kerantik, padahal kemampuan suamina keto misalnya. Nanti ini tidak boleh. Apa kata Nabi SAW? Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, seandainya engkau berbuat baik kepada mereka setahun ya, summa ra'at minka syai'an, kemudian mereka melihat satu keburukan darimu, qalat, mereka berkata, ma ra'aitu minka khairan qattu, saya tidak pernah melihat kebaikan darimu. No, gara-gara padahal aike ngembeng ya bertahun-tahun misalnya kan, aike metangnya bertahun-tahun, gara-gara kesalahan kedi bue tahun no
bertahun-tahun. Nah, ini tidak boleh. Oh. No. Nah, penyebabnya penduduk luian dengan nina penduduk neraka. Yampokna rumah tangga harus dibangun di atas qanaah dan syukur, luwi syukur rumah tangga ya, akdi luwina tetap syukurin di dalam rumah tangga, itu dibangun di atas itu ya, qanaah dan syukur dan sabar. Nah ini, nah dukun di antara penyebabna dengan nina luwi taman neraka ya, karena tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Dan ini bukan berarti dengan nina susah tama sorga ya, susah dengan nina tama sorga ya, bahkan mudah ya, dengan nina tama sorga mudah. Apa kata Nabi SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila udkhuli al jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dengan nina lamunna jaga sembayang 5 waktu sai, lamunna jaga puasa Ramadan 2, wa hafizat farjaha jaga kemaluanna 3, wa ata'at zawjaha 4 nih, dan dia taat kepada suaminya. Wah nenek, qila laha akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Tama sorga mbejak lekan pemele tama lawangna, lawang bela lawang sorga melempe. No, yana sebut ini salat tahajud, yana sebut ini banyak sedekah. Cukup 4 nih. Sembayang 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, taat timpa suami. Selesai wah tama sorga, mbejak melena lekana tama lawangna. Nah, bukan berarti ya, dalam hadis ini bukan berarti dengan nina sekat na tama sorga, tidak. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga ya, yang keempat di antara faedah dari hadis yang mulia ini, al-ibaratu bil a'malis salihati la bil jah wal mal. Pelajarannya adalah bahwa yang menjadi patokan adalah amal soleh, bukan kedudukan atau harta ya. Tetap ya, sebagaimana bab kita ini ya, keutamaan orang miskin yang bertakwa. Makanya dikatakan ya, taqwallahiyal mizan. Takwa kepada Allah itu adalah ukuran. Faman kana lillahi atqa fahuwa indahu akram. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia di sisi Allah adalah orang yang mulia. Ya. Jadi ukuran dengan mulia di sisi Allah adalah ukuran atena, ukuran ketakwaanna, yakna ukuran pangkatna, yakna ukuran jabatanna, yakna ukuran hartana. Lagu ketakwaanna, deketna timpa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, alal abdi ay yahtariza min fitnatil ghina. Fa innal ghina qad yutghi wa qad yuaddi bi sahibihi ilal halak wal fasad. Seorang hamba harus berhati-hati dari fitnah kekayaan, karena kekayaan dapat membuat seorang melampaui batas dan dapat menjerumuskan pemiliknya ke dalam kebinasaan dan kerusakan. Fas-sabru matlubun minal abdi indal faqri wa indal ghina. Oleh sebab itu, kesabaran dibutuhkan oleh orang yang ditimpa kefakiran dan kekayaan. Dua-duanya ini harus nebediang sifat sabar. Dengan nidere harus nasabar, dengan nisugi juga harus nasabar.
Apa kesabarna dengan diri coba sabar ya nara apa pana. Mun dengan sugi apa sabarna? Sabar ya na sampai maksiat. Karena kekayaan no banyakna nganterang kita timpa maksiat. Suginta no ya mengantarkan kepada ya no kadang-kadang dengan ya na baule na maksiat ya si harta bendana kekayaanna. Nah, kemudian yang keenam ya, yang terakhir, wa kadzalikal muradu bi ahlin nar ashabul jaddi al aghniya'u wa ahlul batari alladzina taghaw wa asaw awamirallahi ta'ala. Dan demikian pula yang dimaksud dengan penghuni neraka ya, adalah orang-orang yang memiliki banyak harta, orang kaya, dan orang-orang yang hidup bermewah-mewah, namun dia melampaui batas dan mendurhakai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang dimaksud dengan sugi tertahan di dalam hadis nenek dengan sugi isaleh, sekali lagi dengan sugi isaleh, tetap yakin kemudian ya tama sorga, tama jak tama lagu kemudian ya, tama jak tama lagu kemudian. Wallahu taala a'lam. Oh, tergantung amal na Malik, belum tentu ya bahwa kadang-kadang atasan ya si dengan injulu tama, kadang-kadang atasan ya, tergantung amal na Malik. Namun melalui bersedekah terana tama nono masih doang yang pin mahsar, masih doang ya pin mahsar dengan masih doang yang panasan dengan wah istirahat dengan wah ngakan wah ngita na dengan jawah istirahat ngakan mangan ngakan itu masih doang ngantri panas-panasan masih ya pin mahsar. No, mauquf. Nah, wallahu taala a'lam. Hadis selanjutnya, hadisnya tinggi, sangat tinggi ini. Mungkin tercukupan sampai tene dulu pengajian tak, karena hadis selanjutnya adalah hadis yang sangat panjang sekali.